Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 14. Kemarin pagi kan kita sudah ketemuan lewat video call. Itu lewat telepon. Beb, kan kita ketemu terakhir 2 tahun lalu di Jakarta. Itu saja. Masa aku tambah langsing? Tambah kurus iya? Sarah manyun. Disambut tawa Aldet. Tubuhnya sangat bagus, sepertinya dia aktif nge-gym. Tingginya kalau lihat mungkin lebih tinggi sedikit dari Raka. Kamu bisa mengenalku di antara orang sebanyak ini. Kok bisa? Ya, tanya Sarah dengan heran. Aku malah mau cari kontak kamu mau nelpon tadi. Takutnya kita susah ketemu. Lanjut Sarah sambil melenggang. Sekarang dia lega tidak akan nyasar di kota asing seperti ini. Aku sudah 2 jam lo nongkrong di ruang tunggu kedatangan ini. Demi kamu. Masa aku bisa melewatkan kamu begitu saja? Aldet merangkul leher Sarah. Hus, aku kan bilang aku sudah menikahkan. Sarah melepaskan tangan Aldet dengan wajah melotot. Iya. Beb, kamu jahat tidak kirim undangan untukku. Kalau diundang, aku rela terbang dari Amsterdam ke Surabaya. Mendadak acaranya. Jadi lupa semuanya. Dalih Sarah. Sambil berjalan mengiringi Aldet keluar dari area ruang tunggu kedatangan. Kebelet banget kamu kawin ya, Beb. Aldet tertawa menggoda Sarah membuat beberapa orang menoleh pada mereka. Sarah pura tidak mendengarnya. Kamu nginap di rumahku ya hari ini. Besok kamu lanjut ke Leiden. Aku yang ngantar kamu kepada suamimu yang super sibuk itu. Sampai istrinya sendiri dibiarkan kelayapan begini. Tawar Aldet. Dia sudah tahu Sarah memang tujuannya ke Leiden menemui suaminya. Iya. Bolehlah. Lumayan tidak perlu bayar hotel kan. Sarah menerima dengan senang hati. Setidaknya Raka akan sedikit khawatir jika belum tiba sesuai perkiraannya. Si suami berhati dingin itu mungkin perlu sedikit shock terapi. Biar mamanya ngamuk. Ngamuk dulu kalau anaknya itu ketahuan membiarkan menantunya ini kesasar tidak jelas. Ayo, ku traktir kamu anggur dan makan siang di Bowery Restaurant di dekat sini. Makanannya enak. Enak tidak kalah dengan Jakarta. Aldet menarik tangan Sarah hendak membuatnya bergegas. Ketika tiba seseorang menahan gagang koper Sarah yang sedang diseret Aldet. Lalu dengan wajah tanpa ekspresi dia mengambil tangan Sarah dari genggaman Aldet. Sorry that it's tour. Maaf sudah merepotkan. Ucapnya dengan sopan. Perkenalkan. Saya Raka, suami dari Sarah. Terima kasih sudah bersedia menemani istri saya sampai saya datang. Aldet dan Sarah saling pandang dengan rasa terkejut yang sama. Raka, Sarah terpana. Kenapa tanpa disangka? Sangka dia bertemu dengan laki ini di pintu keluar ruang tunggu kedatangan bandara. Bukankah dia sudah diberitahu Raka tak bisa menjemputnya? Sarah sendiri cuma kirim pesan lewat email. Screenshot tiketnya dan sudah meninggalkan tambahan pesan. Mungkin bermalam di Amsterdam dulu. Biar tidak mengganggu ujian Raka. Sekarang si lelaki ini, dengan wajah dingin yang tanpa dosa berdiri di depannya. Bahkan tak memberi kabar sama sekali jika menjemputnya. Oh, head is good brother. Oh, tidak apa, brother, sahut Aldet dengan wajah memerah. Sayang, maaf aku terlambat tidak bisa tepat waktu. Keretaku baru saja tiba. Raka mencium kening Sarah di depan Aldet dengan wajah sok manis yang luar biasa. Sebelum sempat Sarah tersadar dari rasa terkejutnya. Andai saja Sarah tidak tahu kepiawaian Raka dalam bersandiwara, tentu saja dia akan merasa bahagia luar biasa jika perhatian dan rasa sayang Raka itu benar dilakukannya dari hati. Sayangnya, dia tahu benar. Laki ini sangat pandai berakting di depan orang. Membuat Sarah mati kutu seperti orang bego. Raka melepaskan genggaman tangannya dari pegelangan Sarah lalu menjulurkannya kepada Aldet. Namaku Raka. Lanjutnya dengan lugas. Oh, perkenalkan namaku Aldet.
Aku teman lama Sarah, sesama desainer. Aku tinggal di sini, sahut Aldet dengan sedikit salah tingkah. Bagaimana tidak? Dia sudah kepergok menggandeng istri orang dengan sembarangan. Tentu saja dia merasa tidak enak dan malu. Sebagai ucapan terima kasih, apakah boleh saya menawarkan untuk makan siang bersama? Tawar Raka dengan sopan. Naturjik met plaisir. Tentu saja dengan senang hati. Aldet menerima dengan senyum lebar. Dia merasa lega dengan keramahan suami temannya ini dan sama sekali tidak mempermasalahkan kekurang ajaran yang sempat dilakukannya tadi. Oke sayang. Kita akan makan di Centennial. Kamu akan suka sashimi dan runder carpaccio-nya. Raka mendorong koper Sarah sambil menggenggam tangan gadis itu, yang masih kebingungan. Dengan sedikit memasang wajah masam, Sarah mencuri pandang kepada wajah acuh Raka. Betapa sulit mengungkapkan dengan kata rasa kerinduan di dalam hatinya dan rasa puas yang menyusup bertemu dengan orang ini. Meskipun dia sama sekali tak yakin dengan hati Raka sendiri karena tak bisa ditebak seperti apa. Laki ini memang benar ajaib. Suka sekali membuat kejutan dan paling bisa mengacaukan rencananya dalam sekejap. Menjelang pertengahan bulan Mei adalah musim semi di Belanda. Pada bulan ini bertepatan dengan ujian semester Raka di Leiden University. Bunga tulip sedang bermekaran di kota kincir angin itu. Raka dan Sarah baru saja berpisah dengan Aldet setelah makan siang yang begitu canggung di Centennial Restaurant barusan. Kalian bisa menginap di rumahku, jika mau. Mungkin Sarah mau jalan dulu di Amsterdam, tawar Aldet. Terima kasih. Mungkin lain kali kami tidak akan melewatkan tawaran menarik ini. Hanya saja kami harus mengejar jadwal kereta menuju Leiden siang ini. Ada sedikit tugas semester yang tidak bisa kuabaikan. Tolak Raka dengan halus. Apakah benar di Keukenhof bunga tulip sedang mekar seperti ceritamu kemarin? Sarah tergelitik untuk bertanya. Karena saat dia mengabarkan kedatangannya ke Belanda, Aldet bercerita tentang sebuah taman tulip dalam berbagai warna sedang mekar di sana. Dan janji Aldet mengajaknya untuk melihatnya. Naturjik. Taman ini akan dibuka sampai akhir bulan ini, jawab Aldet bersemangat. Sayangnya Raka sama sekali tidak menunjukkan wajah tertarik. Kami akan datang lain kali. Untuk hari ini kami langsung ke Leiden. Jawaban itu barang tentu mematahkan semangat Sarah. Hampir setengah tahun berpisah. Sikap Raka tak pernah berubah. Suka semaunya sendiri tanpa memperdulikan perasaan Sarah. Sepeninggal Aldet, Raka menyetop taksi dan memintanya mengantar mereka berdua menuju stasiun kereta api Amsterdam Central Station. Kamu mengurus pekerjaanmu dengan laki bergaya aneh itu. Tiba Raka bertanya memecah keheningan di dalam taksi. Aldet tidak aneh. Sarah menyahut dengan muka kesal. Berpakaian dengan corak bunga seperti itu bukan hal yang aneh menurutmu. Wajah acuh itu benar membuat Sarah dongkol melihatnya. Dia bingung sendiri bisa jatuh cinta dengan laki searogan ini. Itu style dia dari dulu. Tak masalah bagiku, sahut Sarah sambil membuang pandangnya keluar jendela. Jengah saat mata mereka sejenak bertemu pandang. Dada Sarah terasa bergemuruh seperti genderang. Begitu aneh saat merasa gugup duduk berdampingan dengan Raka sekarang. Raka cuma mendengus kecil, sedikit mengejek. Dia tidak gay kan? Sarah berpaling langsung ke wajah Raka. Kenapa sih kamu tertarik dengan Aldet sebegitunya? Jangan kamu naksir dia, Sarah mencibir. Semua sikap dan pembicaraan yang sudah dirancangnya sebelum berangkat, benar tidak bisa diterapkannya saat bertemu Raka. Dia sudah berjanji menjadi manis saat bertemu. Tapi entah mengapa Raka suka sekali membuatnya kesal. Yang naksir dia sepertinya kamu, sahut Raka. Kalau aku naksir Aldet, memangnya kenapa? Tantang Sarah. Ya, itu urusanmu. Aku kan cuma bilang, temanmu itu aneh. Tidak usah sewot begitu. We hebben onze bestemming bereikt meneer. Kita sudah sampai tempat tujuan.
Tuan. Karena perdebatan tak penting itu, mereka tak menyadari taksi sudah berhenti dan mereka sudah sampai stasiun. Raka dengan wajah agak merah menyodorkan beberapa euro kepada si sopir yang tampak bingung dengan keributan yang dibuat oleh pasangan penumpangnya itu. Lalu buru mengucapkan terima kasih dan turun. Pak sopir yang baik itu menurunkan koper Sarah dari bagasi. Saat Sarah menoleh, Raka telah berjalan menuju loket tanpa memperdulikan Sarah. Kereta api jadwal siang dengan tujuan Leiden itu telah tiba. Raka melenggang dengan cuek masuk ke dalam kereta. Sarah menyeret kopernya dengan wajah kesal. Saat mereka berdua sedang bersama Aldet, Raka seperti suami siaga membawa koper Sarah ke sana kemari. Sekarang, dengan acuhnya dia berjalan seolah mereka berdua tidak saling kenal. Sarah menarik koper untuk mencari bangku kosong di dalam gerbong. Tidak terlalu banyak penumpang, jadi dia bisa meletakkan koper sedikit lebih leluasa. Tidak berapa lama, kereta melaju dengan kecepatan sedang. Sarah duduk diam di seberang bangku Raka. Kamu belum jawab. Apa si aneh itu teman bisnis yang mau kamu temui? Tanya Raka tiba-tiba. Sarah mengangkat wajahnya. Ternyata masalah Aldet tadi belum selesai rupanya. Ya, kenapa? Jawab Sarah sekenanya. Dia tidak punya urusan penting ke Belanda ini selain mendatangi laki ini. Tapi sekarang dia heran sendiri orang yang dirindukannya siang malam ini. Begitu tak tahu perasaan. Raka terdiam. Dia tidak berbicara lagi. Kamu tidak bilang akan menjemputku. Akhirnya Sarah berucap setengah bergumam. Karena aku tidak mengabarkan apa. Lalu kamu merasa senang si aneh itu menculikmu. Kalimat sinis itu terdengar datar. Aku tidak pernah ke Belanda. Ada seorang teman menawarkan untuk menjemputku. Apa itu salah? Tanya Sarah sambil menatap kepada Raka. Dan pada saat yang sama Raka pun menatap wajahnya. Dengan tatapan sekilas berbeda. Tatapan itu terasa menyimpan sesuatu yang mendebarkan. Tidak sedingin biasanya jika mereka bertemu sebelumnya. Kalau Mama tidak bilang, kamu mengatakan padanya pertama kalinya ke sini. Mungkin sekarang aku sedang berada di kampus. Kenapa kamu bodoh sekali? Sok datang sendiri begini. Kalau terjadi apa padamu bagaimana? Sejurus raut cemas itu berkelebat di wajah tampan Raka meskipun nadanya ketus. Kamu kan sibuk, terus aku harus bagaimana? Sarah menyahut dengan wajah masam. Disebut bodoh membuatnya kesal. Aku hilang juga tidak penting buatmu. Malah membuat bebanmu berkurang. Tidak perlu repot menceraikan. Belum sempat kalimat itu selesai tiba Raka mencondongkan badannya. Telunjuk Raka menekan bibir Sarah dengan mata tak berkedip. Sekelebat lagi. Kecemasan itu lewat. Raka hampir tak bisa mengendalikan dirinya. Mata Sarah melotot. Kemudian berputar melirik ke sekeliling. Beberapa penumpang kereta tampak menatap mereka. Raka segera menarik tangan dan badannya dengan salah tingkah. Kalau kamu kenapa? Aku harus bilang apa sama Mama? Pernyataan yang hanya dalih itu terlontar begitu saja dari bibir Raka. Sarah hanya menyeringai. Selalu saja mengatasnamakan Mama untuk segala hal. Terlebih untuk membela diri dan menekan Sarah. Kalau perlu kuantarkan. Kamu bilang saja, daripada kamu nyasar tidak jelas, bikin masalah saja. Tambahnya. Kemudian dengan acuh membuka ponselnya, seolah sibuk mencari sesuatu. Aku tidak mau merepotkanmu. Aku bisa belajar sendiri. Sahut Sarah sambil merapikan rambut panjangnya. Kalau kamu terlalu keras kepala, lupakan saja urusan bisnismu itu. Besok aku akan mengirimmu kembali ke Indonesia. Suara Raka terdengar kesal. Memangnya aku barang apa? Gumam Sarah. Tapi Raka sekarang mengacuhkannya. Tidak perlu repot mengirimku pulang. Aku akan di sini untuk beberapa hari sampai aku tahu. Apa benar kamu memiliki perempuan lain yang telah membuatmu jatuh cinta itu? Seperti yang dikatakan Mama. Sarah membatin dalam hati. Mereka berdua duduk di bangku masing-masing. Pura sibuk sendiri. Diam.
diam saling melirik dan memperhatikan. Perjalanan sekitar 1 jam di dalam kereta itu. Mereka bergelut dalam hening, menyembunyikan perasaan mereka masing-masing. Mereka tiba di apartemen Raka menjelang sore. Raka sepertinya suka sekali membuatnya berkeliling tidak jelas, membawa kopernya ke sana kemari. Setelah turun dari kereta, Raka membawanya naik bus. Berapa kali halte, Raka tetap tidak membawanya turun. Rasanya, mereka hanya berkeliling kota Leiden saja, berputar-putar menggunakan bus. Di Leiden ternyata jika ingin traveling sangat mudah. Selain mengandalkan aplikasi yang ada agar tidak tersesat, sepertinya dapat pula melihat papan informasi yang tersedia di tiap stasiun. Papan itu memuat informasi ihwal jenis kereta dan jadwal keberangkatan. Di dalam pengamatan Sarah, semua kereta api, bus, dan tram juga selalu ada layar informasi yang menampilkan stasiun ataupun halte yang akan dilewati selanjutnya. Sebenarnya, tak perlu khawatir terlewat stasiun ataupun halte yang dituju. Sarah tahu semua itu biarpun dia baru pertama kali menjejakkan kakinya di kota Leiden. Hanya saja dia malas ribut dengan si wajah dingin yang sok sibuk mengerjakan sesuatu dengan tablet yang dibawanya dalam tas tangannya. Mungkin saja dia sedang asyik mengerjakan tugas di dalam bus. Untung saja kota Leiden. Benar kota yang indah. Begitu memasuki kotanya, saya langsung merasakan atmosfer historis masa lalu. Mata Sarah dimanjakan oleh kanal, museum, dan kafe yang terpampang dari balik kaca bus. Kota ini tidak terlalu luas, yang membuatnya menjadi ramai. Salah satunya adalah Universitas Leiden, Universiteit Leiden, yang cukup ternama. Tempat Raka sedang menuntut ilmu, yang merupakan universitas tertua di Belanda, yang didatangi mahasiswa dari berbagai negara di penjuru dunia. Selama ini, Sarah tidak pernah naik kereta api ataupun bus umum. Fasilitas yang dipunyainya dari kecil membuatnya asing dengan kendaraan tersebut. Tapi hari ini, dia merasa sensasi yang luar biasa dan menyenangkan. Dia merasa bebas dan segar. Meskipun baru saja tiba, masih penat dengan belasan jam berada dalam pesawat. Pemandangan yang disuguhkan oleh kota Leiden benar setimpal dengan rasa lelahnya. Apartemen Raka dari bangunan kayu yang klasik, cukup luas dan terkesan cukup sederhana. Jika dilihat dari kemampuan finansial Raka tentu saja ini terasa senjang. Dia adalah salah satu anak orang terkaya di Surabaya tapi dia memilih hidup sederhana di kota asing ini. Apartemen yang bersih itu ada 2 lantai. Ruang bawah adalah ruang santai, meja makan dan dapur yang lengkap dengan perlengkapan memasak. Sementara kamar tidurnya ada di lantai atas. Sarah menarik kopernya menuju kamar. Ketika Raka menunjukkan tangga menyuruhnya membawa naik semua barangnya. Raka benar tambah parah. Tak punya perasaan sama sekali. Sarah dengan susah payah membawa kopernya ke atas. Di sini tak boleh manja ya. Harus lebih mandiri. Kita jauh dari orang tua, kata Raka sambil nyengir. Kita merasakan hidup sederhana di sini. Jadi jangan manja. Ucapnya di telinga Sarah sambil lewat menuju dapur sebelum Sarah menaiki tangga. Aku bukan anak manja. Sarah menjawab dengan wajah masam. Lalu dengan wajah kesal menarik kopernya menuju ke atas. Ketika dia membuka kamar di lantai atas, matanya sejenak berputar terpana. Kamar itu tidak luas, dan di dalamnya lah membuat Sarah bingung. Kamar itu hanya berisikan satu tempat tidur ukuran besar. Sebuah karpet tebal tidak terlalu besar nuansa oranye nampak kontras di atas lantai kayunya. Sebuah lemari baju cukup besar menempel di dinding. Dan sebuah sofa bulat kecil di sudut jendela. Selebihnya tak ada furnitur apapun. Kamar ini dengan atap yang rendah. Rasanya kalau tidur seperti berada di loteng saja. Sempat terpikir olehnya bagaimana nanti mereka berdua berbagi tempat dengan ruangan seperti ini tapi kemudian Sarah tidak peduli lagi. Di mana atau bagaimana nanti mereka tidur. Yang pasti sekarang dia perlu mandi.
Sarah membongkar semua isi kopernya seperti kilat. Meletakkan sebagian barangnya pada sebagian tempat di lemari besar itu yang sepertinya telah sengaja dikosongkan. Kemudian masuk ke kamar mandi yang tidak terlalu besar itu. Di dalamnya ada sebuah wastafel, bathtub, shower pada satu ruangan. Hanya ada tirai tipis yang memisahkan bathtub itu dengan perlengkapan lain. Benar minimalis. Sarah benar merasa begitu bertolak belakang dengan kehidupan Raka di Surabaya yang begitu luks dan mewah. Dengan senyum lega, Sarah merendam dirinya di dalam bathtub, membuang semua kelelahannya. Baru terasa badannya begitu pegal dan penat setelah perjalanan panjang ekstra keliling tak jelas tadi. Sebuah ketukan di pintu kamar mandi membuat Sarah hampir terlonjak. Ya, Sarah yakin itu Raka. Karena cuma mereka berdua yang berada di dalam apartemen ini. Dia sama sekali tak mendengar jika Raka naik ke atas. Mungkin karena dia begitu menikmati berendam di air hangat ini. Aku ada urusan keluar. Kamu makan saja. Di meja sudah kupesankan makanan untukmu. Kunci saja pintu, tidak perlu menunggu aku pulang. Aku punya kunci duplikatnya. Lalu terdengar langkah menjauh dan menuruni tangga. Usai malasan di kamar mandi, Sarah turun ke bawah, menggunakan dress tidur yang panjang sampai semata kaki. Dia terbiasa kalau berbagi kamar dengan Raka selama menginap di rumah orang tua Raka, menggunakan pakaian seperti itu. Di atas meja sudah tersedia sepiring sosis yang potong bersama bermacam sayur yang ditumbuk kasar sepertinya. Sarah tahu menu khas Belanda ini, disebut stempot, meskipun belum pernah dimakannya, hanya pernah dilihatnya via internet. Karena Sarah suka memasak, jadi cukup sering lihat laman ulasan tentang makanan. Sarah makan sendiri. Pikirannya menerawang keliling dunia memikir nasibnya yang sengaja melemparkan dirinya ke tempat laki yang dulu benar sangat tidak disukainya ini. Dia merasa mungkin kedatangannya ini benar tidak diinginkan oleh Raka. Tidak ada kehangatan sama sekali di dalam penyambutannya. Raka malah terkesan begitu acuh dan menjaga jarak. Sebelum berangkat dia berpikir, Raka sedikit banyak akan menjadi lebih manis padanya, dan jika memang dia mempunyai perasaan yang sama seperti perasaan Sarah sekarang, tentunya Sarah akan berusaha lebih berani mengungkapkan isi hatinya kalau dia tidak ingin meneruskan rencana perceraian mereka. Dia ingin Raka memberinya kesempatan untuk melanjutkan pernikahan mereka dan mengatakan dengan jujur apapun yang terjadi kalau dia baru menyadari bahwa hatinya telah menjadi milik Raka. Dia mencintai suaminya itu. Tapi entahlah, apa yang dialaminya hari ini membuatnya menjadi bimbang bahwa mungkin dirinya telah terlalu tinggi berharap. Dia hanyalah bertepuk sebelah tangan. Sebuah ketukan di pintu menyadarkan Sarah dari lamunannya. Raka ternyata pulang lebih cepat dari perkiraannya. Mungkin dia bisa berbicara dengan Raka malam ini, menuntaskan semuanya, supaya dia tidak perlu merendahkan dirinya lagi di depan Raka. Dengan langkah perlahan Sarah menuju pintu dan membukanya. Dua orang yang berpandangan sama tercengang karena rasa terkejut. Sarah mendapati seorang gadis tinggi berisi dengan rambut pirangnya yang bergelombang, berdiri di depan pintu. Gadis itu pernah dilihatnya 3 hari yang lalu bergelayut manja di leher Raka saat video call dengannya. Kamu, Sarah bengong di tempat tak tahu berbuat apa. Hai, tiba senyum si cantik bermata kebiruan ini mengembang. Astaga, selera Raka ternyata tinggi sekali. Perempuan ini lebih tinggi darinya. Badannya berisi meskipun agak putih pucat. Tapi dia sungguh cantik, seperti gadis dari negeri dongeng. Sarah masih terperanjat dengan pertemuan yang tak disangka ini. Dia bingung sendiri karena tak bisa berbahasa Belanda. Who are you looking for? Tanya Sarah agak gugup, berharap gadis ini mengerti bahasa Inggris. Tidak perlu berbahasa Inggris seperti itu. Aku juga setengah Indonesia. Mamiku Jawa asli. Aku bisa bahasa Indonesia. Si gadis itu tanpa permisi langsung nyelonong masuk.
Kemudian dengan santainya duduk atas kursi ruang tamu lalu meletakkan 2 buah buku besar di atas meja sambil tersenyum lebar. Sarah. Ya, dia menebak sambil merentangkan 2 tangannya di sandaran kursi. Sarah menutup pintu dengan masih sedikit melongo. Kejutan si setengah bule ini ternyata bisa berbahasa Indonesia. Dia tadi sempat bingung sendiri harus ngomong apa. Ya. Sarah menyahut lalu menutup pintu. Istrinya Hani kan? Pertanyaan itu seketika membuat kepala Sarah pening. Seenaknya gadis ini menyebut Raka Hani di depannya. Rasanya ingin sekali diremasnya bibirnya yang berkilat sensual itu. Perkenalkan, namaku Beatrix. Tapi orang sering memanggilku dengan Bea. Dia berdiri sejenak dari duduknya dan menyodorkan tangannya dengan santai pada Sarah yang masih berdiri. Tak tahu harus bagaimana di depan gadis itu. Sarah menyambut dengan ragu tangan Beatrix. Beatrix menggoyang tangannya dengan gerakan cepat dan agak kasar. Lalu duduk kembali tanpa permisi. Oh, ya. Hani kemana? Aku mengantarkan bukunya yang kupinjam kemarin. Katanya besok. Besok saja dikembalikan di kampus. Tapi kebetulan tadi lewat sini. Sekalian ku kembalikan. Beatrix mengoceh tanpa berhenti. Tapi bukan itu yang membuat Sarah mangkel. Panggilan Hani darinya kepada Raka itu benar membuat telinga Sarah panas. Dia keluar. Jawab Sarah pendek. Kemana dia? Sok sibuk sekali. Tadi seharian ku tunggu di kampus. Tidak muncul. Sahut Beatrix dengan logat bulenya yang kentara. Sarah tidak menjawab. Tapi tidak juga ikut duduk. Dia berdiri mengawasi gadis yang baru datang ini tanpa ekspresi. Sarah, kamu benar seperti yang diceritakan Raka. Beatrix tertawa kecil. Sekarang, meskipun Sarah tidak suka dengan gadis ini, dia menjadi tertarik untuk berbicara padanya. Walau hanya sekedar penasaran. Bersambung dulu ya teman-teman.